lagi di channel YouTube gua. Dan hari ini gua kedatangan tamu spesial ya. Salah satu dari sneaker addict ya di Surabaya ya. Oke. Tak kira awakmu iki ngarep ngomong liyane. Tak semplak kok. Iya, masuk. Jenenge sapa, Mas? Nanti pakai subscribe. Iya, pakai jenenge sapa, Mas? Jenenge pakai sapa? subtitle. Kenalan dulu namanya siapa? Halo, gua Ganda. Walah, Cok, ganda-ganda. Surabaya gua Cok. Cok. Oke, jadi hari ini gua sama temen gua ya. Aneh sih kalau kita sama-sama Jawa Timurnya, kita pakai logo-logo tuh aneh. Untuk hari ini Ganda bakalan bawa salah satu iconic shoes dari dia sendiri ya, dan ini valuable buat dia. Dan Bukan kita bakalan ikonik sih sebenarnya. Maksudnya bahas ini sih, yang paling seneng dipakai, yang paling nyaman Oke, gitu kan. siap. Soalnya tadi dia ngajakin konten, ngisi kontenku, bawa sepatumu yang paling seneng dan yang paling sering dipakai, yang paling nyaman gitu katanya. Oke. Bukan ikonik juga sih sebenarnya. Oke. Kalau Karena punyanya cuma itu. Oke, kalau dari produk lokal sendiri biasanya lebih sering pakai jaket, kaos, celana atau sepatu. Kalau lokal kayaknya sekarang tuh di Indonesia juga banyak sih kalau produk lokal ya. Celana juga banyak. Kalau aku sih t-shirt sendiri nih, ini aku pakai produk lokal dari Malang, Inspired. Kebanyakan juga aku paling suka karena dia bahannya juga kambet bambu ya, setahu aku. Jadi nyaman. Terus kayak topi juga kayak Round Division. Oke. Jadi banyak produk lokal sih yang kalau aku pakai. Kalau celana sih aku yang kurang tahu karena celana ukuranku itu agak besar. Jadi belinya rata-rata itu nggak di nggak di distro lokal ataupun di toko-toko lokal, tapi belinya mesti di mall. Oke. Gitu. Kalau gue udah pasti lokal ya. Indonesia. Kalau sepatu ya masih lah pakai macam Kompas dan lain-lain lah. Oke, siap. Dari dulu itu emang udah suka produk lokal atau karena setelah 2010-an itu kan sempet booming banget campaign local pride. Setelah itu atau emang dari dulunya udah suka dari zaman sekolah dulu? Kayaknya emang baru-baru sih ya, karena emang kalau kita sekolah mah dulu nurut aja gitu kan, mau beli juga nggak mampu gitu Iya kan. juga sih kayak gitu sih. Emang dulu apa sih mungkin logo Resist Tomkins. Tapi aku dulu udah pakai kayak Nike Zoom, aku udah pakai itu dari SMP karena dibeliin. Oke. Dibeliin. Produk luar ya sejak dini berarti ya. Yang Oke. lokal itu yang baru kena di after Local pride 2010 booming ya. ya. Oke. Local pride booming. Oke, dan juga beberapa part di sini yang kita tahu bahwa di channel gua ini khususnya kita sering bahas banget itu tentang sneaker, apalagi sneaker lokal ya. Dan hari ini kedatangan lu kesini ya, bawa salah satu produk impor ya, kayaknya lu penjajah kayaknya. Oke, di sini ada Nike Air Force One ya. Kelihatan cuy. Oke, Nike Air Force One. Dan ini seriesnya Flex ya. Ya, low flex. Oke, low flex. Jadi Ada yang sedikit high. kita ulik sedikit ya. Ambil Kayaknya keluar yang ini. sejarahnya yang lebih paham kamu, Din. Oke, dan Aku mah cuma beli doang, nggak tahu apa. dia cuman beli doang ya. Oke, ya nggak selalu juga sih. Sebenarnya kalau kita lihat di sini Nike Air Force One ya. Nike Air Force One ini adalah salah satu sepatu keluaran Nike Air yang awal-awal keluar dulu ya. Ini jadi tahun 1982-an. Nike Air Force One ini adalah salah satu pionir dari Nike Air. Dan juga dia ini terinspirasi dari pesawat kepresidenan Amerika ya. Iya, setahu aku tuh iya kan Air Force One kan. Ya, Air Force One itu punyanya kepresidenan Amerika, dan juga yang bikin dia spesial yang sama kayak Nike Air yang lainnya, di bagian solnya ini dia punya bantalan udara di sini. Kebetulan di Nike Air Force ini ya, ini Air Force-nya ini nggak kelihatan di sininya. Biasanya kalau kita nanti lihat Jordan, kemudian Nike Air yang lainnya, itu biasanya di sini tuh kelihatan banget. Sama kayak yang kemarin sempet booming yang Nike Air yang collab sama kemarin yang bahasnya tentang satanis itu kan di sini ya diisi pakai
darah manusia katanya ya. Beneran ya? Iya, katanya satu tetes darah manusia sama tinta di di bagian airnya ini. Tapi kebetulan di di Air Max ini nggak ada kelihatan ya gelembungnya di sini. Jangan Di sini sampai ada bro, gelembung. kalau aku tahu nggak tak beli bro. Dan juga ini tuh udah rilis dari tahun 1982 ya, itu yang pertama kali ya. Dan itu soulnya cukup keras ya. Tapi kalau ini udah lumayan ya. Ini empuk sih tapi. Ya ini udah bisa kayak gini. Ini ada keluaran sekarang ya. Oke, rubbernya udah lumayan sih, lumayan enak ya kalau dipakai ya. Dan juga sebelum gua bahas lebih dalam tentang Nike Air Force One ini, gua tanya dulu ke lu, gimana rasanya menggunakan Nike Air Force One ini selama berapa tahun? Ini 2019 something. 2019. Oke, jadi sekitar kurang lebih 2-3 tahunan ya. 2-3 tahunan penggunaan dari Nike Air Force One. Oke. Kalau kita biasanya taunya Nike Air itu berbahan dari bahan kayak leather dan sebagainya. Ada kurang lebih 2000 jenis Nike Air ya, ataupun juga di sini Air Force One tentunya ada banyak banget jenisnya Air Force One. Tapi di sini yang bikin Flex ini spesial apa kan? Kalau Flex ini aku sih tertariknya itu kan karena nomor satu warnanya. Oke, warnanya ini Warnanya itu brown ya. Kesannya kan oats, vintage gitu ya, kan. oats brown ya. Jadi Ya. kayak coklat gandum ya. Kesannya tuh vintage itu satu, dan aku sukanya yang nggak terlalu ngejreng banget Oke. gitu kan. Dan ini kalau dipakai dimanapun kayaknya juga masuk gitu kan. So it's about mix match ya, mix match gitu. dari Karena warnanya shoes-nya. paling simple aku rasa. Oke. Kalau ya kita terlepas dari yang warna Air Force One yang white ya kan, ada yang putih, ada yang hitam Ya, juga kan. Itu yang juga pasti masuk lah. all Cuma- white itu ya. Ya, cuma menurut aku pilih itu nomor satu karena warna, yang kedua karena apa ya? Biasanya tuh aku pakai Adidas ya. Kalau Adidas itu karena kakiku tipenya lebih lebar, sedangkan kalau Nike itu cenderung yang untuk kaki-kaki yang lebih ramping ya, kayak gitu. Tapi aku pakai Air Force One itu dia kayak lebih nggak terlalu ramping banget. Nah, makanya. Soalnya aku punya Jordan juga. Jordannya itu gimana ya? Beda. Lebih sempit Jordan sih kalau menurutku. Oke. Aku jadinya harus upsize. Oke, kenyamanannya nyaman ini ya daripada Nyaman Jordan berarti. Air Force One. Oke, good. Air Force One seri Flex. Oke, sejarahnya ini gimana kan? Pernah dipakai sama Jordan sendiri kan? Wah. Kalau ada boleh giveaway mungkin minta sama Jordan. Enggak, emang sebelumnya di sejarahnya Air Force One Flex ini emang pernah nggak dipakai sama Jordannya sendiri? Kenapa kamu milih ini dulunya? Aku malah nggak tahu sih sebenarnya. Nggak tahu. Malah yang aku tahu itu aku yang punya kan Jordan yang Setterboard, yang sejarahnya waktu itu Jordan ngedang terus papan basketnya pecah, itu malah aku tahu, makanya beli gitu kan. Kalau ini belum tahu ya. Ini aku nggak tahu, beneran nggak tahu, karena Jadi- bener-bener pengen aja sih. Oke, gue jelasin dikit ya. Jadi di sini Nggak perbedaan salah. dari Nggak salah emang, nggak salah. Dia udah tahu duluan. Oke, jadi pemilik sepatunya nggak tahu ya sejarahnya dari Air Force One ini. Tadi sedikit gue ulik ya tentang kapan dia pertama rilis, dia terinspirasi dari apa ya. Sebenarnya kan kita lihat di sini ya. Di sini bagian depannya. Kalau kita tahu pasti kayak mirip montong dari pesawat itu juga kayak gini kurang lebihnya, dan ini lebih ke besar kayak gini bagian bodinya. Kayaknya Dan semua juga- sepatu gitu bro. Enggak itu juga sih sebenarnya. Emang modelnya kayak gitu kurang lebih. Tapi yang membedakan dia dari Air Force One yang lain, kalau biasanya pakainya itu synthetic leather ya. Kalau di Air Force One ini dia pakainya tuh bahannya sweat ya ini. Kalau nggak salah itu sapi, kulit sapi. Ya, kulit sapi enggak sih. Sapi emang udah habis kurban kemarin ya. Dipakai jadi sepatu enggak juga. Jadi bahannya di sini dia pakainya sweat ya, dan ini sweatnya udah lumayan lama jadi menggelap. Kalau teman-teman bisa Kotor aja lihat sih di sini, Iya, karena kotor sih nggak terlalu dirawat. um, Pakai sebenarnya emang kayak gitu sih. Meskipun sweat itu dirawat pun dia nanti kerentanannya untuk jadi pecah. bakal gitu. gelap ya. Ya, kelihatan ya di sini pecah-pecahnya dari sweat. Oke.
Dan ciri khasnya dari sweat itu adalah ketika bahan itu digunakan dia akan menggelap seiring waktunya. Jadi kayak gitu. Kemudian bagian dari heel counternya sih ini enak ya, karena emang digunakan dengan bahan dari spons yang dilapisin sama kain kayak apa ya ini? Bukan kayak bludru kayak ini bahan-bahannya, bukan mesh. Kalau kita biasanya tahu sepatu itu kan bahan dalamnya itu dia pakai bahan dari biasanya kain mesh dan sebagainya, tapi ini pakainya lebih ke bludru ya. Tapi lembut sih emang. Biasanya kalau kita pakai sepatu kalau buat jalan yang bagian belakang ini kan sakit gitu kan. Nah ya, ini untuk kenyamanan ya di sini. Mungkin ini juga yang bisa jadi inspirasi untuk sepatu-sepatu lokal ketika digunakan tanpa kaos kaki, mungkin tetap nyaman ya. Mungkin Nike ini ada salah satu jenis sepatu yang bisa support untuk itu. Kemudian kita lihat bagian tangnya di sini ya. Oke, dari semua bagian di sini dia menggunakan sweat ya, termasuk tangnya di sini. Di sini Nike tetap dia menggunakan tagnya di sini ya, Nike Air Force One. Dan kemudian di sini untuk bagian eyelidsnya, eyelids kalau kita biasanya pakainya ring dan sebagainya, kalau di Air Force One Flex ini di eyelidsnya dia dipakein langsung plong ya, jadi kayak dia dilubangin langsung gitu. Dan yang unik dia cuma ada adalah, tipe tertentu yang ada ring itu ya, kalau nggak salah yang keluaran tahun berapa ya, itu ada yang yang di atas ini memang ada klasik ring ya. ya. Oke, klasik yang awal. Jadi solnya juga udah beda ya. Kalau di sini kalau solnya ini lebih empuk, kalau klasik itu lebih keras ya. Kemudian di sini talinya juga lacesnya ini unik ya. Lacesnya ini kayak sepatu-sepatu basket ya, lebih besar gitu lacesnya. Dan juga di sini ada lubang-lubang di bagian depan, inovasinya Nike ya. Emang dia ini untuk sirkulasi udaranya biar bagus juga dari Nike-nya. Kemudian dari logo Nike-nya juga masih pakai sweat juga. Oke, totally di sini semua bahan dari sepatu Nike Air Force One ini adalah sweat. Dan di belakang di sini ada tag Nike Air, ini bordir ya, dari bordiran. Oke, kita masuk ke bagian midsole dan outsole-nya. Oke, ini lihat, bisa dilihat ya, empuk banget bagian midsole-nya. Gue tekan ya, nih masuk banget. Aku malah nggak pernah kayak gitu. Kemudian di bagian outsole-nya, di bagian outsole bawah ini, karena emang ini bukan sepatu vulcanize ya, jadi di bagian midsole-nya ini ada bagian-bagian yang dijahit. Oke, bagian-bagian yang dijahit kita lihat kelihatan banget. Dan juga ada silhouette air di sini ya, silhouette air yang udah di pressing. Kemudian di bagian outsole-nya mirip banget sama Jordan. Oke, karena di sepatu air ini sebenarnya dia juga digunakan untuk basket ya. Dan di sini ada dua bagian lingkaran di bagian kaki yang konstruksi ini sama sini. Itu digunakan untuk memudahkan ketika kita bermain basket itu untuk pivot ya, atau untuk spin dan sebagainya. Spin ketika kita muter itu pivotnya enak pakai ini. Dan juga di Air Force One ini kita bisa lihat apakah insole-nya bisa dilepas. Bisa kayaknya. Oke, Bisa nggak? sebenarnya insole-nya tuh bisa dilepas, mungkin cuman di sini emang udah lem ya, kemungkinan memang nggak di setel untuk dilepas ya. Tapi untuk bagian insole-nya sih, karena memang mungkin dia adalah jenisnya air ya, jadi dia lebih kuat. Empuknya itu di bawah, di bagian outsole sama midsole-nya. Jadi di bagian insole-nya itu sedang aja sih, nggak terlalu empuk-empuk banget. Karena emang di base sepatunya yang bagian bawah ini udah empuk banget. Kayak gitu sih, itu yang gue bisa analis di sini ya. Kemudian tag-nya di sini, tag size-nya di bagian sini. Ini size-nya untuk US-nya 11, UK-nya 10, Euro-nya 45 ya. Tapi saran gue kalau kita biasanya beli sepatu dan takut nggak cocok atau takut nggak match bagian kakinya, pastikan kalau kita ngitungnya itu dari sentimeter gitu. Nah, di sini ada 29 cm ya, itu udah kelihatan banget. Emang kelihatan sentimeternya? Oke, kelihatan di situ di bagian 29 cm di bawah, di bagian tagnya. Jadi kalau kita ngecek sepatu sih kayak gitu sejauh ini. Gue setahunya sih value-nya kalau sekarang dari Flex ini sendiri
dulu di awal dia rilis itu antara 170 sampai 180 dolar ya. Kalau di sekarang itu karena emang unik Flex ini, jadi dia naik sekitar 230-an. Nah itu value dari sebuah sepatu. Ketika kita beli di tahun 2019 mungkin naik harganya 170-180 dolar, sekarang jadi 230-220 dolar. Jadi kalau 220 dolar itu kurang lebih 2.800.000 3 jutaan lah segituan. Kalau dulu berapa? Dulu dapat 1,7 apa 1,8 Oh, sekian kan? lah. 1,7 1,8 dan sekarang value-nya udah sampai 3 jutaan. Oke. Gila sih. Aku jual aja ya kali ya. Mungkin Mumpung nanti pandemi, bro. Oke, mungkin yang minat bisa komen di bawah ya nanti ya, karena kita memang di sini kita bahas-bahas sepatu. Saya 45. Oke. Di sini kita tahu ada Nike Air Force One dengan model seperti ini. Ada juga produk lokal yang sempat gua bahas kemarin, yaitu yang mirip banget sama Cortez ya. Oke, gua coba dulu ambil ini. Cortez. Mirip banget sama Nike Cortez, dan secara model susnya sih hampir-hampir mirip. Cuman perbedaannya adalah ini adalah basketball. Enggak, jangan taruh sini ya orang. Ada nggak sih? Enggak, taruh ke sini. Oke. Ini adalah basketball untuk shoesnya, basketball base-nya. Tapi kalau yang jalan kemarin adalah jenis dari running shoes. Ini warnanya hampir mirip ya. Ini adalah warna. Ini lokal kan? Oke, lokal. Yo jalan ini cuman salah satu bentuk campaign untuk anti obesitas sebenarnya. Oke, di Makanya sini namanya warnanya Yo Jalan. Yo Jalan. Pemiliknya itu dulu sempat obesitas juga, turun sampai 18 kg karena program dia harus jalan dan lari dalam waktu 1 bulan. Itu ada programnya di sini di bagian dalamnya. Nah, yang hampir mirip di sini adalah model-modelnya. Ketika suatu produk luar mengilhami produk lokal, seperti itu sih sebenarnya. Jadi kita tahu bahwa produk lokal itu bukannya mencontek, mungkin mereka hanya terinspirasi, tapi mereka akan membuat siluet-siluet baru yang seperti ini. Kayak kita tahu kayak apa namanya, Getsuke Koyo Anu itu kan mirip sama Puma. Kemudian Kompas yang dulunya di awal-awal sempat dibilang jiplak banget sama logo Nike, ataupun juga bahan-bahannya modelnya sama kayak Converse, Vans sama Ventela. sama kayak gitu sih model-modelnya. Nah, sebenarnya kita juga punya pride sendiri, kita gunakan seperti ini. Jadi lebih baik kalian semua itu interested sama produk lokal, oke, yang punya value lumayan, daripada kalian memaksakan untuk membeli salah satu produk internasional kayak gini, kayak Nike gini, tapi itu produknya KW ataupun juga KW Super itu nggak banget ya, karena emang ketika kita membuat suatu hal bajakan itu menjadi viral, itu artinya kita juga bagian dari pembajak itu sendiri. Oke? Jadi lebih baik kalian cinta sama local pride kalian sendiri daripada kalian memaksakan untuk beli produk internasional kayak gini. Tapi kalau memang bagi kalian mampu dan kalian interested untuk beli produk-produk seperti ini kayak Yeezy, Jordan, Air Force One dan sebagainya, it's okay. Apalagi yang kayak kemarin yang barusan keluar Travis Scott itu, gila itu harganya ya. Travis Scott Fragment itu. Ya samain sih. Cukup sih kalau buat kita ngontrak Dior. rumah ya. Jordan. Oke, Jordan Dior ya kayak gitu. Jordan Dior. Ya kasarnya sih daripada apa namanya yang KW tapi brand tapi KW, mending yang lokal. Dan itu juga kita bisa apa ya, karena duitnya itu ya juga muter di lokal juga, kita secara nggak langsung itu membantu produk UMKM ya nggak sih? Oke, setuju banget gua sama Ganda ya. Oke. Dan untuk hari ini tentang beberapa jenis sepatu yang udah dibahas ya, ada 2 di sini untuk membedakan apa itu produk lokal dan produk internasional, tapi sama-sama digunakan untuk meningkatkan UMKM kita di Indonesia tentunya. Karena emang kalaupun kita setidaknya sekarang lagi kena pandemi dan sebagainya, hidup-hidupilah UMKM kita semampu kita. Mereka makanya dari situ soalnya. Iya, dan value 150, 200 itu nggak masalah sih, yang penting tetap circle UMKM itu tetap jalannya, dimana dari produsen sampai konsumen, dari konsumen balik lagi keuangannya ke produsen, seperti itu sih. Padahal kalau menurutku itu
harganya juga nggak mahal-mahal amat gitu loh. Kalau Iya. lokal ya harganya nggak mahal-mahal amat. Mau cari yang mahal pun ada. Contoh mungkin kayak Exodus, Exodus ya. kayak gitu kan. Iya, Karena memang dia Exodus. juga sweat leather kan. Terus Kulit asli ya Exodus ya kemarin Iya. yang dipakai siapa Ridwan Kamil ya? Ridwan Kamil, Iya. Pak Jokowi pun pakai gitu kan. Exodus. Itu kalau mau cari yang mahal juga ada, tapi memang produk lokal dan saya ngakuin sih kualitasnya juga bagus, nggak kalah gitu loh. Oke. Gitu sih. Oke. Itu aja kan? Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lainnya? Kalau pesannya sih kayaknya udah tersampaikan itu tadi ya. Apalagi ini pandemi ya, mudah-mudahan teman-teman semakin sadar sih. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang kayaknya mudah banget termakan sama sesuatu yang viral. Ini kan misal nanti ada Oke. Jordan keluar, wih, ya kalau pakai uang sendiri nggak masalah sih. Cuma sekarang ini repotnya kalau udah Ada pengen, cicilan, ada modal nah, cicilan ada- juga sih itu yang bahaya sih. udah pengen minta orang tua, terus kalau nggak gitu terlilit pakai aplikasi-aplikasi online yang nggak jelas gitu kan, Oh, cicilan nggak jelas. Nah ini yang malah jadi berabe. Jadi Mending ya masalah udah, nanti. lu nabung 100 ribu aja lu udah dapat sepatu lokal gitu Oh, kan. oke, mantap. Ya nggak sih, 200-300 udah dapat Tembakannya dari Air udah Force dapat- ya. Nah. Tembakannya Air Force ya itu Air Street. iya kan. Ada gitu. banyak sih, ada Gear Force itu juga 100-an, Aero Street itu 100. Mungkin ada yang naik dikit yaitu Dragonfly, Ya. Kodachi, Warrior itu bisa segituan sih. Untuk teman-teman yang pakai budget dari sekolah, mungkin untuk anak-anak sekolah sih ya mungkin untuk low end itu nggak masalah sih bagian itu. Oke. Kalau zaman dulu ada ini, ya masih ada sampai sekarang. Logo Tomkins. Tomkins Tomkins. logo tuh Ya. sekarang masih inovasi bagus loh. Logo Nah. tuh mirip sama produknya Nike juga. Kemarin ada hampir mirip. Itu udah keren gitu loh ya. Gitu aja sih kalau gue. Oke. Sukses terus, jangan lupa subscribe semuanya, di channel oke. ini. Okay, thank you very much for everything that you stay in my channel. Don't forget subscribe, comment, and share. And for everything support, I say thank you. Okay, see ya for everything.